Terima kasih masih di Sindo Sore. Pemirsa, buntut konflik antara Amerika Israel dengan Iran, Panglima TNI memerintahkan siaga 1 sebagai langkah antisipasi. Terkait hal tersebut, Ketua DPR RI Puan Maharani angkat bicara dan menyatakan DPR akan meminta penjelasan TNI. Panglima TNI Jenderal Agus Subianto memerintahkan jajarannya untuk siaga tingkat 1 sebagai langkah antisipasi perkembangan situasi di dalam negeri. 7 perintah tersebut adalah menyiagakan personil dan alutsista serta patroli, melakukan pengamatan udara 24 jam penuh, Bais TNI mendata dan memetakan kondisi WNI di daerah konflik, meningkatkan patroli objek vital, mendeteksi dini potensi gangguan keamanan, melakukan kesiapsiagaan di tiap kesatuan, dan segera melaporkan ke Panglima TNI perkembangan situasi yang terjadi di dalam negeri. Ketua DPR RI Puan Maharani meminta TNI memberikan penjelasan terkait peningkatan status siaga 1 yang dilakukan akhir pekan lalu menyikapi memanasnya situasi geopolitik di Timur Tengah. DPR menilai penjelasan terbuka diperlukan agar masyarakat mendapat informasi yang jelas. Aparat hukum atau TNI itu selalu siap siaga, namun kalau kemudian sampai ada keluar surat seperti itu dalam situasi seperti ini, mungkin apakah itu diperlukan atau tidak, lebih baik TNI memberikan penjelasan yang konkret atau jelas, nanti akan ditanyakan melalui komisi terkait. Terkait dengan hal yang tadi ditanyakan, saat ini kami masih meminta masukan-masukan terkait dengan hal tersebut supaya lebih banyak masukan dari pihak-pihak tertentu, meaningful participation-nya dari bukan hanya dari satu pihak namun semua pihak terkait supaya lebih komprehensif dan jangan sampai kemudian tumpang tindih dengan undang-undang yang lain. Sementara Kapuspen TNI Brigjen TNI Aulia Dwi Nasrullah menyebut TNI siap siaga mengantisipasi perkembangan lingkungan internasional, regional maupun nasional. Upaya TNI perkuat pertahanan negara adalah memeriksa kesiapan pasukan. Tim Liputan iNews melaporkan. Pegiat media sosial Permadi Arya menegaskan bahwa Board of Peace yang dipimpin Amerika Serikat ingin menciptakan perdamaian dengan menyerang Iran. Sementara mantan Dubes RI untuk Tunisia Ikrar Nusa Bakti menilai bahwa Amerika Serikat dan Israel bukanlah juru damai, melainkan negara yang selalu memulai perang. Dan berikut cuplikan program Rakyat Bersuara yang dipandu Aiman Wicaksono. Coba pahami kenapa Amerika nyerang Iran. Jadi adik-adik perlu tahu, Iran ini adalah salah satu donatur terbesar untuk 2 kelompok militer di Timur Tengah. Yang satu namanya Hizbullah di Lebanon, yang satu namanya Hamas di Gaza. Bang Aiman, dari tahun 1992, Iran ini udah ngasih duit ke Hizbullah 700 juta sampai 1 miliar dolar per tahun. Dan mulai tahun 2005, Iran ngasih duit ke Hamas 100 juta sampai 300 juta per tahun. Duitnya dipakai apa adik-adik? Dipakai beli roket, dipakai beli rudal untuk nembak ke Israel, untuk ngebunuh warga sipil Israel. Board of Peace Trump ini memang niatnya ingin mewujudkan perdamaian dengan cara apa? Dengan cara mentiadakan donatur yang memberikan duit ke teroris. Makanya dia nyerang Iran. Itu yang diserang sama Iran bukan rakyatnya loh, rezimnya loh. Amerika cuma pengen rezim Iran yang suka ngasih duit ke teroris itu diganti dengan rezim yang tidak pernah ngasih duit ke teroris. Simple. Tidak ada donatur, tidak ada teroris, tidak ada perang, damai. Saya agak ragu bahwa BOP ini akan lanjut. Kenapa? Karena 2 negara yang selama ini ada di situ, yaitu Israel dan Amerika Serikat, itu bukan lagi negara yang dianggap sebagai juru damai, tapi adalah agresor, ya. Dan ini yang akan menjadi suatu hal yang
citra itu nggak akan bisa hilang. Dan sekali lagi saya ingin mengingatkan ya, mengapa negara-negara seperti Inggris yang dulu melahirkan Israel melalui Balfour itu ya 1917 ya, itu kemudian dia tidak mau masuk ke dalam BOP. Jerman, Perancis nggak mau. Semua negara anggota NATO kecuali Turki itu tidak ada yang menjadi anggota BOP ya. Karena mereka tahu persis ini yang namanya Trump ini tidak akan berhenti mengenai Gaza. Tapi dia akan lanjutkan apa yang dilakukan di Venezuela ya, dan sekarang juga akan melakukan itu di Kuba ya, dan kemudian juga sekarang kita bisa lihat ya, Iran yang malah kemudian dihabisi oleh Israel dan Palestina. Dan kita juga tunggu ya, apakah 2 pesawat pembom Amerika yang baru mendarat di Inggris ya, itu nantinya akan dipakai buat membom Iran atau enggak gitu kan. Kenapa? Karena kita tahu itu Amerika itu tidak pernah berpikir atau bertindak sesuai dengan apa yang dia lakukan. Yang saya maksud di sini adalah ketika suatu perundingan sedang berjalan, ketika itu pula serangan militer dilakukan oleh Amerika Serikat. Selalu waspada saat berbelanja kebutuhan lebaran, kawanan pencopet kini makin nekat mengintai pengunjung yang sedang asyik berburu baju lebaran di Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat. Bahkan seorang wanita histeris saat menyadari ponsel mewahnya raib digasok pencopet. Guys, yang baju putih. Warga yang tengah berbelanja baju lebaran ini nampak kesal dan berteriak saat seorang pria yang diduga copet ditangkap dan diamankan petugas di kepadatan pengunjung Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat. Agar pelaku tidak babak belur, dihakimi warga, pelaku lalu diamankan ke pos keamanan pasar. Sementara itu, seorang wanita yang juga menjadi korban pencopetan di Pasar Tanah Abang hanya bisa menangis saat membuat laporan ke Polsek Metro Tanah Abang. Korban mengaku kehilangan ponsel mewahnya seharga belasan juta rupiah saat berbelanja bersama sang ibu Sabtu lalu. Selain membuat laporan, korban juga meminta agar nomor email ponselnya diblokir. Meningkatnya kunjungan warga ke Pasar Tanah Abang dimanfaatkan pelaku kejahatan, terutama copet, untuk beraksi. Kalau mau ngecek email itu pengen pemblokiran inilah ibaratnya, kan udah iCloud udah keluar nih Pak, jadi saya nggak ada jalan pintas lagi Pak, pengen ini diblokir aja gitu, biar nggak bisa sinyal sama sekali gitu. Sementara itu, untuk mencegah kejadian berulang, pengunjung diimbau selalu waspada saat berbelanja dengan mengawasi barang bawaannya seperti dompet dan telepon genggam. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Lebaran makin dekat, Pasar Tanah Abang Jakarta makin padat. Ribuan pengunjung memenuhi Blok A dan F, berkeliling beberapa lantai untuk berburu baju lebaran model terbaru. Model baju lebaran terbaru menjadi buruan pengunjung Pasar Tanah Abang Jakarta. Tahun ini tren baju lebaran didominasi gamis dengan aksen brokat yang dikenal sebagai gamis bini orang dan juga tunik bini sah dengan didesain simple tapi tetap elegan. Para pembeli tak hanya dari Jabodetabek, tapi juga dari luar kota, bahkan luar Pulau Jawa. Mereka sengaja datang ke pasar tekstil terbesar Asia Tenggara ini karena harganya cukup murah dengan harga rata-rata satu gamis antara Rp125.000 hingga Rp350.000. Pemirsa, selalu awasi aktivitas anak Anda saat di luar rumah. Di Ponorogo, Jawa Timur, 10 bocah SD harus berurusan dengan polisi setelah patungan uang untuk meracik ratusan petasan. Masih menggunakan seragam SD, 10 bocah ini digiring ke Mapolsek Jenangan, Ponorogo, Jawa Timur. Ke-10 bocah ini diamankan dalam razia petasan di Desa Jimbe, Jenangan. Polisi menemukan ratusan selongsong petasan, mesiu, dan balon udara. Jumlah barang bukti yang mencapai ratusan menggegerkan. Warga tidak menyangka jika pembuatnya masih anak-anak usia SD dan SMP. Saat memberikan keterangan di kantor polisi, para bocah ini mengaku patungan uang untuk membeli bahan mesiu pembuat petasan dan peralatan. Rencananya akan digunakan saat Lebaran nanti. Setelah kami amankan di Polsek, kami integrasi
dari anak-anak itu menurut dari medsos, belajar dari medsos, melihat HP, terus diaplikasikan bersama-sama di rumahnya anak-anak tersebut. Setelah dimintai keterangan, ke-10 anak diberi pembinaan dan diserahkan ke keluarga. Razia petasan di Ponorogo digelar pasca peristiwa ledakan petasan yang menewaskan 2 orang beberapa waktu lalu. Dari Ponorogo, Jawa Timur, Ahmad Subeki, iNews melaporkan. Presiden Prabowo Subianto menegaskan seluruh praktik korupsi di Indonesia harus dihilangkan. Pernyataan tersebut disampaikan oleh Prabowo dalam peringatan Nuzulul Quran di Istana Negara. Menurut Presiden, tidak ada satu negara yang berhasil jika pemerintahnya tidak mampu membersihkan diri dari korupsi. Prabowo menekankan negara tidak akan membiarkan pihak-pihak yang ingin menguasai kekayaan Indonesia guna kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Prabowo menegaskan tekadnya untuk memberantas pihak-pihak yang menjadi dalang rusaknya perekonomian Indonesia merupakan upaya penegakan kebenaran dan keadilan. Memang kita harus menghilangkan korupsi, penyelewengan, semua praktek-praktek yang tidak benar dan tidak baik yang dilarang oleh semua agama. Itu adalah ajaran agama, itu juga ajaran sejarah. Tidak ada negara yang berhasil manakala pemerintahnya tidak mampu membersihkan diri dari korupsi. Ini ajaran agama dan sejarah. Kita tidak boleh kalah dengan mereka yang ingin mengambil kekayaan rakyat, membawanya ke negara lain, dan memelihara bangsa dan rakyat Indonesia dalam keadaan lemah. Dalam arahannya saat melantik 1.585 pejabat baru di lingkungan Kementerian Keuangan, Menteri Keuangan Purbayayudi Sadewa menyoroti pentingnya menjaga integritas aparatur di tengah sorotan publik terhadap sejumlah kasus yang melibatkan pegawai di lingkungan Ditjen Pajak maupun Ditjen Bea Cukai. Purbaya menegaskan Kementerian Keuangan memiliki peran strategis dalam pengelolaan keuangan negara, sehingga setiap pelanggaran yang dilakukan pegawai dapat berdampak luas tidak hanya bagi institusi tetapi juga bagi negara. Purbaya memastikan tak akan ada imunitas hukum bagi oknum yang mencoba melanggar integritas. Purbaya memastikan pemerintah tidak akan ragu menindak tegas pegawai yang terbukti melakukan pelanggaran guna menjaga integritas lembaga serta memulihkan kepercayaan publik. Satu lagi, saya ingatkan ke mereka bahwa kita sekarang nggak imun. Kalau melakukan kesalahan pasti akan diproses. Jadi nggak ada tuh yang santai-santai aja dapat duit, habis itu nggak bisa proses. Nggak bisa seperti itu. Ya, kita rubah pendekatan kita ke depan. Dan tapi juga saya galakan juga Inspektur Jenderal supaya dia bisa lebih aktif memonitor kegiatan pegawai-pegawai sehingga kebocorannya kalau ada yang bocor, ada yang ngaco bisa ketahuan dengan cepat dan bukan pihak luar yang memeriksa. Sidang Komisi Informasi Publik Bonatua terhadap Kemendikbudrismen siang tadi memutuskan bahwa berkas penyetaraan ijazah Kipran menjadi informasi terbuka dengan dissenting opinion. Dan pemeriksaan ahli yang hanya Majelis Hakim Sidang Komisi Informasi Pusat yang dipimpin Syawaludin memutuskan menerima permohonan Bonatua Silalahi untuk seluruhnya terkait ijazah Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka. Salinan surat keterangan kesetaraan atas pendidikan grade 12 UTS Insearch Sydney 2006 atas nama Gibran Rakabuming Raka ditetapkan sebagai informasi terbuka. Namun demikian dalam putusan terdapat dissenting opinion. Hakim memerintahkan Kemendikbudrismen segera menyerahkan permintaan pemohon. Atas putusan ini, selanjutnya kami akan 6.3
menyatakan informasi berupa salinan surat keterangan kesetaraan atas pendidikan grade 12 UTS Insert Sydney 2006 atas nama Gibran Raka Buming Raka merupakan informasi terbuka. 6.4 menyatakan informasi salinan dokumen evaluasi dan notulensi rapat tim penilai kesetaraan ijazah atas nama Gibran Raka Buming Raka sebagai informasi terbuka, yaitu dalam bentuk checklist kelengkapan yang diunggah oleh Gibran Raka Buming Raka dalam mengajukan surat keterangan penyetaraan ijazah.